Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lagu pujian tadi mengatakan bahwa hanya Yesus yang kita andalkan dalam setiap apapun juga. Nah, itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, hidup yang tertanam kuat di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose ini dilatar belakangi supaya jemaat di Kolose itu berhati-hati dengan filsafat-filsafat, dengan pengajaran-pengajaran yang ada, yang palsu, kosong, dan turun-temurun di sana dikatakan, kalau kita baca di ayat selanjutnya. Dan tidak menurut ajaran Kristus. Itulah sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose untuk hidup tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus, serta bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, gereja Tuhan dan kita semua, bahwa hari-hari ini dunia sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, mengalami informasi-informasi yang luar biasa, tekanan-tekanan yang luar biasa, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam. Tetapi sama seperti yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Kolose, untuk jemaat harus tertanam kuat di dalam Kristus. Ya, maaf, kita bukan hanya sekedar lahir baru dalam konteks umum, tetapi kita harus tertanam kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang memiliki kualitas dan tidak mudah digoncangkan, tidak mudah diombang-ambingkan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apa tolak ukurnya tertanam kuat di dalam Kristus? Yang pertama, selalu melibatkan Dia, bergantung kepada Dia, dan selalu berjalan bersama-sama dengan Dia. Ya, saya lagi banyak merenungkan tentang perkara-perkara bagaimana hidup bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi tema di gereja kami untuk bulan ini, bulan Agustus. Ya, saya melihat ketika saya membaca tentang pelajaran di mana Nuh, dia hidup pada suatu zaman yang kacau balau, zaman yang sangat luar biasa, pemberontakannya, melencengnya manusia pada waktu itu, sehingga Allah menghukum dengan air bah. Tetapi di sana ditemukan ada seorang yang bernama Nuh, orang yang tidak bercacat celah, orang yang percaya dan selalu bergaul karib dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, melencengnya terhadap Allah, tetapi ditemukan seorang Nuh
yang selalu bergaul karib, yang selalu melibatkan dia, bergantung sepenuhnya kepada dia. Oleh karena itu, Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa dia akan menghabisi dunia dengan air bah yang luar biasa. Dan Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera supaya apa? Supaya keluarganya diselamatkan dan binatang-binatang juga diselamatkan. Artinya apa? Bahwa hidup yang kuat di dalam Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan dan bergantung serta berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu melibatkan dia dalam perkara apapun. Sekalipun kita sudah ahli dalam perkara tertentu, sekalipun kita sudah profesional dalam perkara tertentu, tetapi melibatkan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat adalah sebuah keharusan dan yang utama. Kemudian yang kedua, tolak ukur tertanam kuat di dalam Tuhan adalah hendaklah berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertumbuh di atas Dia. Dasar kita harus kuat, akar kita harus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Motivasi kita harus Kristus. Manusia selalu melihat apa yang kelihatan. Sebagian besar manusia selalu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat motivasi hati kita. Itulah sebabnya saya katakan di poin yang pertama, Nuh diberi Tuhan anugerah kasih sayang, dan Tuhan menyatakan dirinya atas Nuh. Bapak Ibu Saudaraku, jadi harus tertanam, harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tertanam kuat di dalam Tuhan, hendaklah bertambah teguh dalam iman. Hidup kita bertambah teguh di dalam iman. Pertanyaannya, apakah iman kita makin lama makin kuat atau makin lemah menghadapi situasi zaman yang begitu luar biasa, menghadapi tantangan-tantangan yang begitu luar biasa, menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa? Apakah hidup kita bertambah teguh di dalam Tuhan, mengakar kuat di dalam Tuhan? Abraham dikatakan sebagai bapak dari segala bangsa atau bapak orang percaya. Ketika saya mempelajari Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ketika dia merindukan tentang hadirnya seorang anak, merindukan hadirnya seorang anak, dan Tuhan akhirnya kabulkan apa yang menjadi kerinduannya dengan kehadiran Ishak. Betapa luar biasa senangnya dia, betapa luar biasa bahagianya dia ketika hadir seorang yang bernama Ishak. Tetapi di tengah-tengah kesukaannya, di tengah-tengah kebahagiaannya, Allah berkata, Allah meminta Ishak untuk dikorbankan. Kalau kita merenungkan, membaca ayat-ayat firman yang ada, tanpa berdiskusi dengan Allah, Abraham langsung melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia tidak banyak bertanya kepada Allah, tetapi dia langsung mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan singkat cerita, ketika dia mau mempersembahkan Ishak dan mau menghujamkan pisau di lehernya,
malaikat Tuhan berseru, stop. Tuhan tahu bahwa iman Abraham hanya berpaut kepada Allah. Allah lah yang utama, bukan anaknya. Kalau sekarang bukan hobinya, bukan kesukaannya yang utama, tetapi Allah lah yang utama di dalam hidup Abraham. Demikian juga Allah menjadi yang utama atas hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Melebihi hobi kita, melebihi kesukaan kita, melebihi apapun yang menjadi kesenangan kita. Pekerjaan kita barangkali dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjadi yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita tertanam kuat di dalam Tuhan adalah hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Orang yang tertanam kuat dalam Tuhan tetap melimpah dalam ucapan syukur. Dalam keadaan apapun juga. Dalam situasi apapun juga. Tetap melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena dalam keadaan apapun juga ada Allah, ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kesadaran Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, itulah yang membuat kita selalu mengucap syukur. Karena apa? Allah pasti tetap baik kepada setiap kita. Dalam kondisi apapun, Allah tetap baik. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, 4 hal yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Kolose menghadapi apa yang terjadi atas hidup mereka. Ya, tentang filosofi-filosofi filsafat dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya mereka dipisahkan dari Kristus. Demikian juga terjadi hari-hari ini. Tetapi lewat firman ini kita belajar untuk kita tetap berakar di dalam Dia, kuat di dalam Dia. Bertambah teguh iman kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita menempatkan Tuhan pada posisi yang utama, pada posisi yang tepat. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun mungkin kelihatannya mustahil, tetapi iman yang kuat di dalam Tuhan sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan ajaib. Kemudian juga iman kita semakin kuat, dan terakhir kita senantiasa mengucap syukur. Dan firman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sungguh meneguhkan saya juga dalam menghadapi kondisi yang ada hari-hari ini untuk kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita dimampukan, bahkan kita boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, yang jauh melebihi apa yang kita perhitungkan dan apa yang kita duga. Karena Allah memang sungguh dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mendasari doa kita pagi hari ini dengan kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Amin.